Berikut ini adalah soal asli SIM UI tahun 2014, kategori Matematika IPA, kode soal 301, soal nomor 2. Diketahui Px dan Gx adalah dua suku banyak yang berbeda, dengan P10 sama dengan M dan G10 sama dengan N. Jika Px dikali Hx sama dengan Px per Gx kurang 1, dikali dengan Px ditambah Gx, di mana H10-nya itu min 16 per 15, maka nilai maksimum dari M mutlak M tambah N adalah. Nah, jadi di sini kita diminta mencari nilai maksimum mutlak M tambah N. Dari informasi yang diberikan bahwa nilai X itu adalah di sini 10, pada P-nya itu 10, semuanya tetap ya, di sini H10. Maka dengan memanfaatkan informasi ini, setiap X pada persamaan yang diberikan bisa kita ganti dengan 10. Sehingga bisa kita buat jadinya P10 dikali H10 itu sama dengan P10 per G10 dikurang 1 dikali dengan P10 ditambah G10. Jadi setiap X-nya bisa kita ganti dengan 10 karena informasi yang diberikan setiap X-nya adalah 10. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Berarti P10 itu adalah M. Berarti M dikali dengan H10 itu adalah min 16 per 15. Min 16 per 15 sama dengan, nah nilai P10 itu adalah M per G10 adalah N dikurang 1 dikali dengan P10 adalah M ditambah G10 adalah N. Nah, jadi bentuknya lebih sederhana ya. Di sini ada yang bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti M dikali dengan min 16 per 15 dikali dengan M min N jadinya ya, per N itu dikali dengan M tambah N. Nah, di sini bentuk yang istimewa ya, M kurang N dikali dengan M tambah N ya. Jadi kalau kita ingat A tambah B dikali A kurang B, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka berlaku juga pada M kurang N dikali dengan M tambah A N ini. Ini sebenarnya tidak boleh dikalikan keduanya ke atas atau ke bawah ya, karena masih banyak ditemukan kasus dikalikan keduanya ke atas atau ke bawah. Prinsipnya ini adalah per satu ya, yang bagian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi hasil perkaliannya kita tuliskan di sini. Berarti di sini bisa kita tulis min 16 per 15 M ya. Min 16 per 15 M itu sama dengan, nah hasil kali ini adalah M kuadrat. M kuadrat dikurang N kuadrat per N. Nah, lalu ini bisa kita kali silang. Sehingga ini 15 dikali dengan M kuadrat dikurang N kuadrat, yaitu 15M kuadrat dikurang 15N kuadrat. Kemudian yang di sini lagi ya, berarti sama dengan min 16Mn. Sehingga ini bisa kita buat 0 di ruas kanan, kita pindahkan saja min 16Mn ke ruas kiri. Berarti 15M kuadrat dikurang 15N kuadrat ditambah dengan 16Mn itu sama dengan 0. Nah, di sini tantangannya bagaimana kita bisa memfaktorkan bentuk yang seperti ini ya. Jadi dibutuhkan teknik manipulasi untuk menyelesaikan ini, di mana bentuk ini bisa kita bagi semua ruas dengan N kuadrat ya, sama-sama dibagi dengan N kuadrat. Kenapa bisa dibagi dengan N kuadrat? Karena di sini nilai G10 itu adalah N dan Gx itu adalah sebagai penyebut, di mana penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi secara tidak langsung ini menunjukkan terdefinisi ya. Artinya nilai Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Yang mana ketika X-nya 10 itu nilainya N, pastilah N itu tidak 0. Sehingga bentuk ini bisa kita bagi dengan N kuadrat semuanya ya. Coba kita tuliskan dulu pembagian. Ini kita bagi semuanya dengan N kuadrat. Ini terdefinisi karena nilai N pasti tidak sama dengan 0. Karena N itu adalah bagian dari Gx ya. Coba kita bersihkan dulu. Jadi setelah ini dibagi dengan N kuadrat,
semua ruas. Jadi kita akan dapatkan 15M kuadrat per N kuadrat dikurangi dengan, nah di sini N kuadrat per N kuadratnya habis, jadi tersisalah 15. Kemudian 16Mn dibagi dengan N kuadrat, jadi habis N-nya ya. Jadi diperoleh M per N-nya saja. Berarti di sini 16M per N. Itu sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk yang cukup istimewa ya. Kalau kita tuliskan lagi, bisa kita buat 15M per N dikuadratkan ditambah dengan 16M per N dikurang dengan 15 itu sama dengan 0. Nah, biar lebih sederhana penulisannya, bisa kita misalkan saja ya. Misalnya dengan P misalnya. P itu adalah M per N. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat. Berarti 15P kuadrat ditambah 16P dikurang 15 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Prinsip memfaktorkan persamaan kuadrat yang mana koefisien dari A-nya atau koefisien X kuadratnya itu tidak satu, yaitu tinggal kita kalikan A sama C-nya ya. Berarti yang pangkal dengan yang ujung kita kalikan. Tidak perlu kita tahu berapa hasil kalinya, walaupun kita tahu hasil kalinya itu adalah 225, tetapi bagaimana kalau angkanya ratusan atau ribuan, ya tidak perlu kita cari berapa hasilnya. Prinsipnya adalah kita kalikan kedua ruas yang pangkal dengan yang di ujung ini, kemudian kita pecahkan, yang mana hasil pecahannya itu, jika dijumlah hasilnya itu adalah positif 15. Sekarang 15 sama 15, jumlah dari 15 tambah 15 itu adalah 30. Sementara di sini adalah 16. Selisihnya adalah 0. Nah, berarti 15 ini bisa kita pecah menjadi 15 sama 15 itu bisa kita pecah menjadi 3 kali 5, 3 kali 5 ya. Nah, artinya ini bisa kita pasangkan, yaitu 25 dengan yang ini, 3 sama 3. Banyak kemungkinan sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, 9 tambah 25 itu adalah 34, berarti tidak cocok dengan yang tengah. Bagaimana kalau selisihnya? Yaitu 25 dikurang 9. 25 kurang 9 itu pas ya, yaitu sama dengan 16. Nah, sehingga nanti bentuk 16 ini kita bisa pecah menjadi 25 dengan 9 ya. Nah, metode pemfaktoran yang cukup menarik. Ini coba kita bersihkan di sini. Jadi ini bisa kita pakai teknik pemfaktoran seperti ini, yaitu kita ambil koefisien depannya saja, berarti 15 per 15 ya. 15, kemudian variabelnya itu adalah P. Nah, kemudian pasangan yang ada di dalam ini adalah 25 dan min 9. Berarti positif 25 dan min 9. Mana jika dijumlahkan 25 ditambah min 9 itu adalah positif 16 ya. Nah, makanya kita perlu memecahkan 15 tadi ya. Kalau kita tetap tulis 15 sama 15 ya jumlahnya 30. Sementara di sini adalah 16. Nah, itu sama dengan 0. Ini 15 bisa kita pecahkan lagi menjadi 5 kali 3 ya. Biar bisa dibagi dengan yang di atas. Berarti 15 ini bisa kita pecah 5 kali 3. Nah, sehingga 5 bisa kita bagikan ke sini. Berarti 15P tambah 25 dibagi dengan 5. 15P dibagi 5 adalah 3P. Kemudian 25 dibagi 5 adalah 5 ya. Ini bagi yang sudah jago memfaktorkan, ini cukup mudah ya. Ini sambil mengajarkan bagaimana kalau angkanya yang cukup besar. Ini berlaku untuk angka-angka yang sampai ribuan ya. Mungkin ada yang mengerjakannya pakai rumus ABC, tentu lebih lama lagi, angkanya cukup besar. Kemudian ini 5 bisa kita bagi sama yang ini. Kemudian 15P kurang 9 bisa kita bagi dengan 3 ya. 15P dibagi dengan 3 itu adalah 5, yaitu 5P. Kemudian min 9 dibagi 3 adalah 3, sama dengan 0. Sehingga bentuk yang ini nih, 15P kuadrat ditambah 16P dikurang 15, pemfaktorannya adalah 3P tambah 5 dan 5P dikurang 3. Sehingga terdapat dua nilai P. Jadi nilai P itu adalah
Di sini pembuat nolnya 3P tambah 5 sama dengan 0, berarti P itu sama dengan min 5 per 3 ya. Kemudian atau bisa juga P itu adalah 5P dikurang 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan 3 per 5. Nah, perhatikan bahwa P itu adalah M per N ya. Berarti M per N. Nah, di sini juga M per N ya. Sehingga terdapat dua kemungkinan nilai P itu nilai dari M sama N. Yang dari kemungkinan pertama kita coba jumlahkan karena nilai maksimum dari mutlak M tambah N ya. Berarti di sini nilai M-nya berarti min 5 dan N-nya itu 3 ya. Kemudian pada kemungkinan kedua M-nya 3 dan N-nya 5. Dari kemungkinan pertama kita dapatkan berarti M-nya itu adalah min 5 ditambah 3 dimutlakkan, yaitu mutlak min 2 itu sama dengan 2 ya. Kemudian dari kemungkinan kedua berarti nilai M-nya 3 dan N-nya 5. Berarti kalau kita mutlakkan 3, nilai M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 5. Mutlak 3 tambah 5 adalah mutlak 8, nilai mutlak 8 adalah 8. 8 ada di option yang A.